Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Dwi Octavia, NPM saya 196304009. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang biasa disebut Uniska. Saya dari Fakultas Teknologi Informatika, kelas 3A non-reguler Banjarbaru. Di sini saya akan membuat video tutorial. Dan video tutorial saya kali ini yaitu untuk nilai ujian tengah semester mata kuliah pemrograman terstruktur. Selamat menyaksikan. Hai guys, yuk kita mulai membuat coding. Di sini saya menggunakan aplikasi DevC++ ya. Kita buka saja aplikasinya. Kita klik, lalu klik OK. Di sini sudah ada lembar kerja dari DevC++ tersebut ya. Lalu untuk memulainya kita klik File, New, Start File. Ini untuk memulai lembar kerja baru ya, atau lembaran-lembaran baru gitu. Bisa juga dengan cara praktisnya guys, yaitu dengan tekan tombol pada keyboard Ctrl N. Ya, sama ya seperti ini. Jadi guys, sebelum kita memprogramkan sebuah perintah, kita harus tahu bagaimana kita harus menuliskan, atau biasanya disebut dengan struktur bahasa pemrograman. Semua aplikasi programmer memiliki strukturnya tersendiri, termasuk dengan DevC++ ini juga memiliki strukturnya tersendiri. Jadi, kita harus mengikuti struktur yang ada biar program yang kita ketikkan nanti itu berjalan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya memakai coding yang sudah jadi ya, yang akan saya jelaskan nanti. Cara membuka coding yang sudah kita simpan atau yang sudah jadi, tinggal kita buka dengan cara file open, lalu cari tempat penyimpanannya. Ini saya klik aja open. Jadi ini adalah coding yang sebelumnya sudah saya bikin dan akan saya jelaskan. Pertama saya akan menjelaskan pada di atas ini dulu ya. Ini biasanya disebut dengan komentar. Disebut dengan komentar. Pada tulisan program pengganti UAS, kita menggunakan tanda komentar yaitu dengan /2. Ingat ya, ini namanya slide. Sementara yang di bawah ini namanya slice bintang, yang ditutup dengan bintang slice. Jadi komentar yang jadi ini disebut komentar ya, yaitu semua karakter setelah tanda itu akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya program komentar. Komentar digunakan untuk mempermudah programmer dalam mempelajari program. Apa sih perbedaan dari /2 dengan /bintang ditutup dengan bintang slice? Jadi, komentar /2 ini hanya untuk membuat satu paragraf atau yang cuma membuat satu seperti ini. Program pengganti UAS, cuma satu baris gitulah, satu baris aja. Bisa juga sebenarnya mau kita bikin pakai /2 ini semua sampai ke bawah juga bisa. Tapi akan membuat kita lebih susah. Ini program pengganti UAS. Misalkan saya tulis untuk kuliah struktur. Untuk kuliah terstruktur. Misalkan seperti ini. Hasilnya bakal sama, cuman
ini akan membuat kita lebih kesusahan atau membuat kita tuh lebih lama menyita waktu kita untuk menulis, karena setiap paragraf yang akan kalian bikin ke bawah gitu, setiap kalian enter, kalian harus mau menaruh ini /2 ini seperti itu. Kita hapus saja. Makanya di sini saya menggunakan /bintang. Agar lebih praktis dan tidak mengganggu yang lain dan tidak menyita banyak waktu hanya untuk menuliskan /2. Jadi mau ditaruh dimanapun komentar ini tidak akan mempengaruhi jalannya program. Mau kita taruh di mana, mau taruh di sini misalkan, atau mau taruh di sini, terserah aja, asalkan tandanya harus benar ya. Terus ini bukan sebuah kode ya, pokoknya dia apapun yang dimasukkan setelah tanda komentar itu akan menjadi teks, bukan teks ya, apa yang ditampilkan sesuai gitu ya. Ini hanya seperti hiasan. Ini saya bikin seperti pembatasnya saja. Lalu di sini ada nama saya, ada NPM saya dan kelas saya. Lalu di baris selanjutnya ini ada include your stream dan using namespace std. Sebenarnya include your stream dan using namespace std ini harus berada paling atas. Harus berada di paling atas atau paling awal dari sebuah coding pada aplikasi Dev C++. Karena tadi saya bilang ini adalah komentar dan tidak berpengaruh apapun pada jalannya program, jadi sama aja seperti ini seperti di atas gitu. Sama aja ini tuh di atas, karena ini dianggap kayak ada tapi nggak dianggap gitu ya, ada tapi tiada, seperti bayang-bayangmu saja gitu, aset ini itu, jadi nggak dianggap, dia nggak akan muncul. Jadi ini tetap yang jadi utama, jadi prioritas. Apa sih? Lanjut, include stream ini saya jelaskan dulu ya. Jadi include stream yaitu pernyataan yang diawali dengan menggunakan pertanda pagar, selalu diawali dengan tanda pagar ya. Disebut sebagai prepossessor directive. Pada contoh ini tertulis include stream, yang berarti program tersebut menggunakan fitur dari pustaka library yang bernama stream. Sementara using namespace std ini adalah atau yang digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas, objek, fungsi yang terdapat dalam namespace tersebut. Jadi dengan kata lain, include stream dan using namespace std ini adalah sebuah header atau yang berada di awal, atau seperti kunci utama sebuah program. Seperti saya ada membuka sebuah video di YouTube yang lupa ya saya namanya, tapi saya mengerti jadinya seperti ini. Mereka mengibaratkan atau dia mengibaratkan include stream ini adalah sebuah perpustakaan, sementara using namespace std ini adalah sebuah buku. Ya bisa dibilang kayak using namespace std adalah sebuah rak bukunya ya. Namespace ini dianggapkan dia adalah sebagai buku dan std ini adalah sebagai tema. Jadi ibaratnya using namespace std adalah sebuah buku yang bertemakan std gitu.
Sementara include IOStream kan tadi perpustakaan, jadi perpustakaan IOStream seperti itu. Jadi pada intinya mereka adalah dua hal yang saling bergantungan. Mereka tidak akan terpisahkan, karena tanpa adanya salah satu dari mereka, program tidak akan bisa jalan. Kenapa? Karena tadi saya sebutkan bahwa ini buku dan ini tema. Kita tahu ini buku, kita tahu temanya STD, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Jika seandainya kita tidak memakai IOStream tadi, tidak memakai perpustakaan IOStream tadi, kita tahu ini buku, kita tahu ini tema STD. Cuman sumber dan kita mendapatkannya itu dari mana kita nggak akan tahu. Gitu. Sama seperti include IOStream. Jika seandainya perpustakaan tanpa buku, apa jadinya? Hanya sebuah hampa kosong, kan? Jadi mereka tuh saling bergantungan, gitu. Jadi dua ini, header ini adalah kebutuhan dari sebuah program yang akan kita buat agar kita paham. Untuk apa? Untuk program yang akan kita buat itu akan mengakses file-file yang disediakan di header ini. Jadi maksudnya dia adalah kebutuhan dari sebuah program yang akan kita buat agar kita paham. Seperti itu. Ingat ya. Lanjut. Di sini ada space kosong. Ini tidak akan mengaruhi apa-apa. Karena ini hanya cuman jarak agar mudah terbaca, agar tidak seperti menyatu. Jadi bisa ada pembatas gitu. Kita lanjut, di sini ada INT-Main. INT-Main ini adalah program inti ya yang ada di coding. Atau setelah include IOStream using namespace STD tadi, INT-Main ini juga berperan penting karena dia juga termasuk struktur dari bahasa pemrograman yang ada di Dev C++. Jadi ini harus ada, harus penting gitu. INT-Main ini dia merupakan program inti. Jadi kita nanti menghentikan programnya itu di dalam INT-Main dia. Yaitu program utama yang akan memproses program yang kita ketikkan. Atau semisal gini. Saya ingin melakukan proses pengurangan atau penjumlahan. Tapi saya tidak tahu penjumlahan dan pengurangan itu termasuk kategori apa, ya kan? Makanya di sini saya menggunakan INT angka karena yang akan saya buat nanti adalah angka, gitu. INT-Main yang bertandakan kurung seperti ini, baris ini mencocokkan pada awal dari deklarasi fungsi main. Fungsi main merupakan titik awal di mana seluruh program C++ akan mulai diletakkan di awal, di tengah, atau di akhir program. Isi dari fungsi main akan selalu dieksekusi pertama kali. Pada dasarnya, seluruh program C++ memiliki fungsi main. INT singkatan dari integer, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Selain bilangan bulat tidak akan bisa, jika bisa pun hasilnya tetap 0. Jadi tidak bisa seperti koma-koma gitu, tidak bisa. Dan dalam kurung ini dibiarkan kosong. Emang dibiarkan kosong ya. Sementara kurung kurawal ini untuk membuka sebuah coding yang akan kita tuliskan, dan ini sebuah penutup. Lalu kita lanjut. Di sini ada titik koma. Titik koma ini berfungsi untuk
memberitahukan bahwa program kita telah selesai. Dan supaya program kita berjalan dengan lancar, karena kalau tanpa ini program kita tidak akan bisa di-run. Seperti itu. Lanjut, kita akan bahas tentang COUT. COUT adalah fungsi standar pada C++ untuk menampilkan output ke layar. Jadi, kalau kita mau menuliskan sesuatu pada layarnya, kita harus menggunakan COUT dan tandanya seperti ini ya. Dan harus berada di dalam titik 2 seperti ini. Di sini saya menggunakan masukan angka. Terserah, di sini mau kalian tuliskan apapun bisa. Misalkan di sini saya maunya tuliskan angka. Ini sama aja guys. Saya menggunakan masukan angka ya. Masukkan angka. Oke. Ini hanya sama dengan yang ini ya, dalam titik 2 di atas ini, tanda petik di atas. Nah, tengah-tengahnya. Lalu di sini ada NL. Apa sih NL itu? NL adalah sebuah program penutup atau digunakan untuk pindah baris atau enter. Jadi gini, jika sebuah coding tidak menggunakan NL pada dev C++ yang saya tahu ya, tulisan yang ada di bawahnya itu akan menyatu ke sebelah gitu. Jadi terserah kalian aja sih. Kita coba ya. Pertama kita harus compile dulu ya. Compile ini menerjemahkan bahasa program agar dapat dipahami oleh fisik. Jadi ini antara kayak jembatan antara manusia sama PC ya. Ibaratnya kayak sarana gitu, kayak perantara ya. Jadi klik saja. Nah, kalau misalnya di sini tandanya 00, nih kalau di sini tandanya 00, error sama warningnya 0, berarti tandanya kita sudah berhasil nih, sudah terbaca apa yang mau kita tuliskan tadi, terbaca oleh PC. Jadi kita run aja ya, klik F10. Nih ya kan? Kelihatan? Ini kata yang kita tuliskan dengan kode COUT tadi. Jika kita di sini tuliskan angka, di sini akan muncul tuliskan angka seperti itu. Ini yang kursor di bawah ini, jika di sini tidak menggunakan NL, ini akan naik ke atas. Jadi terserah aja kalian mau memakai yang mana, lebih enaknya atau lebih bagusnya itu seperti apa. Pokoknya NL itu untuk memberikan enter atau sejenis memberikan pembatas pindah baris agar tidak menyatu dengan tulisan berikutnya begitu. Coba kita buka, coba kita contohkan ya. Ini kan satu, tarikan satu ya kan, di bawah ya kan nih. Kita coba, ini kita NL-nya kita hilangin. Ini jangan sampai ketinggalan ya, ini selalu ada pada belakang ini ya, belakang tulisan. Oke, sekarang kita untuk lebih cepat bisa langsung F11 atau compile and run langsung tanpa harus manual seperti saya tadi. Oke, nah seperti ini kan dia di samping ya kan, karena tadi saya tidak memakai NL gitu, paham? Oke, kita close. Di sini saya akan tetap menggunakan NL ya.
Jadi cin ini adalah fungsi masukan yang digunakan untuk memasukkan data ke suatu variabel. Cin berfungsi untuk mengambil input dari keyboard. Fungsi cin juga membutuhkan variabel untuk menyimpan data yang diinputkan. Di sini kenapa saya menggunakan angka? Karena pada inputan int main tadi kita menggunakan angka, jadi harus sama agar mereka bisa terpanggil. Jika berbeda satu huruf saja, mereka tidak akan bisa memanggil satu sama lain gitu. Nggak akan bisa saling terhubung karena cin ini mengarah ke angka. Di sini ada CWT tadi seperti yang di atas ya. Di sini yang saya akan tuliskan lagi, angka yang Anda masukkan adalah. Lalu sini saya menggunakan angka. Kenapa jadi saya disimbolkan angka? Agar hasil yang dimunculkan sama seperti yang kita ketikkan. Tuh. Jadi di sini tuh harus sama seperti yang di atas tadi, int angka dan cin angka, karena mereka saling berhubungan. Jadi cin ini tadi kan yang kita ketikkan nih, agar yang kita ketikkan muncul, makanya kenapa jadi di sini saya taruh kode angka, agar yang ada di cin ini nanti akan muncul di sini. Di sini saya menggunakan NL lagi. Karena di sini juga akan saya bikin supaya tidak menyatu dengan coding berikutnya. Dan ini seperti biasa adalah penutup. Lalu di sini ada return 0. Di sini ada return 0. Berfungsi untuk menyampaikan pada pemanggilnya fungsi telah selesai. Tanpa masalah return juga bisa disebut successful. Jadi intinya return 0 ini adalah kode yang mengabarkan kepada PC bahwa tugas atau yang kita bikin telah selesai, agar programnya bisa berjalan. Dan di sini ada tutup kurung kurawa. Ini sebagai penguncinya. Oke, sekarang kita run. Dan kita praktekkan. Ini. Kita coba angka 3. Oke, angka yang Anda masukkan adalah 3. Sama kan seperti ini? Angka yang Anda masukkan adalah 3. Ini hasil dari yang kita ketikkan di sini tadi. Ini hasil dari yang kita ketikkan. Ini tidak akan ada di samping karena kita memakai NL. Dan kita memakai return 0 agar atau kita enter akan menghilang seperti ini, akan kembali ke lembar kerja kita. Oke guys, jadi itu tadi program sederhana yang saya buat beserta penjelasannya. Jangan lupa disimpan ya, klik Ctrl S atau file save. Oke, bye bye. Itu tadi video tutorial dari saya. Salah hilap mohon dimaafkan, atau ada kata yang tidak dimengerti saya mohon maaf.
karena saya masih pemula dan masih banyak belajar. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa kembali.